السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين عامة وأصلح شعبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin hadirat jemaah Masjid Aliyah, semoga Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya. Menyiapkan bekal pulang. Ada satu perjalanan yang belum terputus saat ini yang kita masih rasakan. Setiap orang boleh jadi sedang berperjalanan hari ini keluar kota, berperjalanan keluar negeri, berperjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Akan ada momen di mana dia berhenti. Tapi berbeda dengan perjalanan yang satu ini. Perjalanan itu adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan yang tidak akan pernah berhenti kecuali kalau kita telah dimasukkan ke dalam surga. Perjalanan untuk berjumpa dengannya. Kalau hari ini Anda duduk, saya duduk, hakikatnya kita sedang berjalan. Kita tidak sedang duduk, kita sedang berjalan. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Tujuannya adalah mulaqi. Kita akan bertemu. Puncak dari kehidupan adalah pertemuan. Pertemuan dengan yang menciptakan. Karena kita sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita terlebih dahulu bertemu dengan Allah. Kita terlebih dahulu berbincang dengan Allah. Ada pertanyaan, ada jawaban. Allah Ta'ala mengatakan, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. Dahulu Tuhanmu yang menciptakanmu, menciptakan anak Adam dan keturunan-keturunannya. Sebelum dia ciptakan langit dan bumi, Allah mengumpulkan kita di satu tempat yang sama. Dan bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Rabbmu? Bukankah aku Tuhan yang layak disembah olehmu? Alastu birabbikum? Dan kita semua menjawab, bala, syahidna. Ya,
kami bersaksi. Sehingga sebelum kita berjumpa dengan Allah nanti di mahsyar, dan semoga berjumpa dengan Allah di surga, maka kita telah berjumpa dengannya. Perjumpaan itu telah ada sebelum kita ditiupkan ruhnya ke dalam perut ibu kita. Dan perbincangan itu telah ada sebelum kita berbincangnya dalam doa dan membaca kalamnya. Maka Allah membuat kita flashback kembali. Sebagaimana kau dahulu pernah bertemu denganku, dan kelak kau akan bertemu denganku lagi. Famulaqi. Dan siapa di antara kita yang tidak senang berjumpaan dengan Tuhannya, maka Tuhannya tidak akan senang berjumpaan dengannya. Nabi SAW mengatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man abghada liqa Allah, abghada Allahu liqa'ah. Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun cinta perjumpaan dengannya. Siapa yang rindu perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun rindu perjumpaan dengannya. Namun sebaliknya, siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, Allah pun benci perjumpaan dengannya. Maka hakikat kehidupan adalah tentang perjumpaan. Kita semua akan berjumpa dan kembali. Oleh karenanya, siapapun yang hari ini berterehkan emas di berangkasnya, dianggap sukses oleh masyarakatnya, mendapatkan gelar tertentu dari pendidikan akademiknya, dianggap sebagai orang yang jadi di anggota keluarganya, hakikatnya kita belum ada yang sukses. Karena yang sukses, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses. Sehingga siapapun di antara kita hari ini tidak layak menyandang gelar sukses atau dijadikan sebagai salah satu contoh kesuksesan. Apalagi kita mengisi seminar pengusaha sukses, karyawan sukses, anak sukses. Karena hakikatnya kita semua masih sedang tertatih-tatih berjalan menuju Tuhan kita. Dan semua rangkaian perjalanan ini, kita mengetahui bahwa satu hal yang pasti, akan ada checkpoint pertama. Checkpoint pertama manusia setelah dirinya berada di dunia adalah di alam kubur atau alam barzakh. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan innal qabra awwalu manazil al-akhirah faman naja minha fama ba'dahu aysaru min wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu min. Sesungguhnya kuburan atau alam barzakh adalah awal pertama dari tahapan dirinya menuju Tuhannya. Sehingga kita tidak ada yang bisa berjumpa dengan Tuhan kita lagi kecuali gerbang pertamanya adalah kematian. Dan untuk bisa mendapatkan kematian yang indah, kita butuh hidup yang indah di hadapan Tuhan kita. Karena checkpoint pertamanya adalah mati. Alias kalau mati kita gagal menjadi seorang hamba, gagal menjadi seorang yang beriman, gagal karena tidak beramal, checkpointnya gagal, fama ba'dahu ashaddu min. Setelahnya akan sulit. Setelahnya akan sulit disiksa di alam kubur, sebab ada siksa kubur. Setelahnya dan sebelumnya akan ada pertanyaan, dan jawaban dari pertanyaan itu bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan, bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Selebihnya akan sulit ketika di mahsyar. Selebihnya akan sulit ketika di sirat. Selebihnya akan sulit ketika di yaumul zulmah. Ketika di qantarah.
Tidak ada yang mudah. Fama ba'dahu asyaddu min. Maka semua rangkaian kehidupan keabadian itu berawal dari kematian yang indah. Alias pulang pertama kali dengan membawa bekal. Wajar saja Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akyas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Kalau Anda tanya siapa manusia yang paling cerdas kepada Cloud, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Grok, apapun itu nama AI hari ini, mereka akan menulis boleh jadi orang-orang dengan IQ paling tinggi. Mereka akan menulis boleh jadi tokoh-tokoh penemu Nobel Prize. Mereka boleh jadi akan memasukkan orang-orang yang paling punya signifikansi dalam hal sains. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Jawaban Nabi mengejutkan. Nabi SAW mengatakan, orang yang cerdas, orang yang jenius adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dada. Dan orang yang paling baik, paling effort, paling gentle, serta paling genuine dalam memperbaiki apa-apa yang tersisa setelah kematian. Paling well prepared. Sehingga dalam agama kita, kecerdasan bukan tentang solving problem. Karena hari ini, orang menganggap kecerdasan itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah. IQ tertinggi adalah tentang penyelesaian soal. Kalau soalnya benar, IQ tinggi. Barometer manusia menganggap bahwa solving problem adalah ukuran kecerdasan. Tetapi agama kita, pandangan Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa orang yang cerdas adalah orang yang visioner. Bukan serta-merta punya kemampuan menjadi problem solver, tapi visioner. Jarak pandangnya jauh. Dia punya helikopter view. Dia bisa melihat lebih jauh daripada itu. Bukan sekedar mampu menyelesaikan masalah. Artinya, kalau ada pakar finansial terbaik di dunia, tapi tidak mempersiapkan akhiratnya, Rasulullah menganggap dia orang bodoh. Kalau ada matematikawan lulusan IPB, Harvard, Ivy League, Oxford, Cambridge, sebutkan nama-nama universitas itu, tapi tidak mempersiapkan akhiratnya, dia orang yang pandir menurut kacamata Rasulullah SAW. Dan kalau ada di antara kita sudah berhasil menyelesaikan berbagai macam soal dan tes dari strata pendidikan kita, jenjang ke jenjangnya, tapi tidak ada bekal yang kita siapkan untuk kematian, berarti kita bukan dimasukkan ke dalam kategori orang yang cerdas. Nabi SAW mengatakan, ulaikal akyas. Ini orang-orang yang jenius. Orang-orang yang main di level yang berbeda. Orang-orang yang jarak pandangnya jauh. Orang-orang yang lihat jauh ke depan. Karena dia paham satu hal yang dia kerjakan di dunia ini punya pengaruh signifikansi terhadap keabadiannya kelak setelah kematian. Karena satu-satunya ujian yang gak punya remedialnya adalah ujian dunia. Artinya kalau sudah gagal kita gak bisa balik lagi ke masa lalu. Waktu terus berjalan, bumi terus berputar, masa terus berganti, musim terus berlalu. Kalau kita stuck di jalan dan kita gak mau berbuat perubahan,
kita ketinggalan rombongannya orang-orang saleh, qafilus salihin. Maka hidup adalah tentang mempersiapkan mati yang indah, bukan fasilitas hidup yang indah. Karena kebanyakan kita hanya membuat nyaman fisik. Hidup kebanyakan manusia hanya untuk kenyamanan fisik, bukan kenyamanan rajanya fisik. Siapa rajanya fisik? Hati. Tubuh kita ini punya raja. Kingnya adalah siapa? Kingnya? Hati. Kita kebanyakan memberikan fasilitas bukan kepada si raja, tapi kepada prajurit, kepada ajudan, kepada menteri-menteri, dan kepada bawahan, bukan kepada rajanya. Kira-kira kalau ada sebuah kerajaan dikasih makan terus prajuritnya, menterinya, bawahannya, ajudannya, tapi rajanya dibiarkan kelaparan, kira-kira kerajaannya hancur atau bertahan? Hancur. Raja itu paling pertama dikasih servis. Dan itulah kebanyakan kita. Membuat nyaman tangan, kaki, badan, semua dibuat nyaman. Oleh karena kita bisa beli pil untuk menenangkan. Boleh jadi ada orang seatnya itu bisa berubah 360 derajat. Seat di mobil nih boleh jadi berubah 180, kalau 380 muter balik. 180 bisa jadi tiduran. Tapi tetap dia masih minum alkohol untuk menenangkan. Karena kita tidak bisa beli ketenangan. Dan kita tahu karakter orang yang mati enak, apa karakternya? Tenang. Apa panggilan malaikat kepada orang yang matinya enak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Yang dipanggil jiwa yang tenang, bukan fisik yang tenang. Bukan fisik yang aman. Malaikat tidak memanggil wahai fisik-fisik yang kemarin naik bisnis kelas. Wahai fisik-fisik yang selalu dirawat dengan skincare terbaik. Allah tidak panggil itu. Malaikat tidak panggil itu. Yang dipanggil jiwanya. Dan kelak kita akan berhadapan Allah dengan hati kita. Yang Allah lihat karena adalah hati, amalan hati. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak lihat fisik kita. Kalian pakai skincare apa? Kalian seberapa berotot di hadapan Allah? Kalian seberapa gagah dan menawan tubuhnya? Tapi yang Allah lihat adalah kondisi hati. Dan hati paling nyaman dengan ketenangan. Maka dahulu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya saat kematiannya, maka beliau diingatkan, wahai Bilal, kematian segera menjemput engkau wahai Bilal. Dan Bilal sama sekali tidak takut. Karena dadanya telah lapang dan siap untuk berjumpa dengan kekasihnya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya bertemu dengan pihak yang saya cintai lagi. Besok saya berjumpa dengan kawan-kawannya pihak yang saya cintai. Muhammad dan kawan-kawannya. Keyakinan itu ditumbuhkan dalam dada karena setiap hari yang diingatnya adalah akhirat. Yang menjadi obsesi utamanya adalah akhirat. Dan aktivitasnya jujur untuk itu. Aktivitasnya tidak bertolak belakang dengan permintaannya. Sehingga ketika ditanyakan bagaimana kondisimu menjelang kematian, wahai Bilal, beliau mengatakan, marhaban, selamat datang kematian.
tidak takut mati. Sebab kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala sudah membuncah. Dan keinginan untuk langsung berhadapan dengan Allah tinggi. Kita masih ingat bagaimana Nabi Musa ketika pertama kali mendengar suara Allah, diajak bicara oleh Allah. Pada saat Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang berada di tangan kananmu, wahai Musa? Bagi orang yang tidak suka bertemu dengan orang dan tidak suka berbincang dengan orang, boleh jadi kalau ditanya di tanganmu ada apa, dia hanya akan menjawab tongkat. Bisa. Tapi bagi para pecinta, bagi para perindu, mengelaborasikan kosakata itu tidak bisa sederhana. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan elaborasi yang sangat indah dan panjang. Qala hiya asai. Wahai Tuhanku, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Saya biasa gunakan tongkat ini untuk saya menyender, untuk juga mengembala kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya banyak kegunaan untuk tongkat ini ya Tuhanku. Yang ditanya apa? Apa yang di tangan kananmu? Allah tidak bertanya tentang fungsi tongkat itu. Lalu mengapa Nabi Musa menjawab dengan panjang lebar? Kegunaannya, fungsinya. Kata para ulama, Nabi Musa saking rindunya ingin berjumpa dengan Allah, maka dia elaborasikan lebih banyak kosakata. Dia gunakan kosakata yang lain karena momen untuk berdoa adalah sebuah taufik. Momen berdoa adalah sebuah romantisme kita dengan Tuhan kita. Itulah mengapa orang pulang haji. Kenapa orang pulang haji apabila haji mabrur bisa 180 derajat berubah? Kenapa? Karena orang yang pulang haji baru saja menghadiri gladi resiknya hari kiamat. Baru saja menghadiri simulasinya hari kiamat. Kalau kita mau tahu haji itu kayak gimana, baca potongan pertama di surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, di mana setiap wanita yang menyusui akan melepas bayi yang sedang disusunya dan akan melemparkan bayinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap yang hamil akan keguguran. Kita tahu keguguran seorang wanita yang hamil tidak mungkin kecuali karena goncangan yang dahsyat atau kepanikan sehingga dia lari ke sana lari ke sini. Panik. Semua yang hamil akan gugur. Keguguran, tidak ada yang selamat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamla wa taran nasa sukara. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka sih tidak mabuk, mereka tidak minum khamar. Tapi saking dahsyatnya membuat seperti akal mereka hilang, terpisah dari kepala. Dan lihatlah, kalau kita lihat peristiwa haji karena masih momentum Dzulhijjah di Arafah. Apa aktivitas utama orang di Arafah? Berdoa. Bahkan sholat saja itu di jamak qasar di Arafah. Dua. Setelah sebelumnya mendengarkan khutbah Arafah. 6 jam dari ba'da zuhur sampai maghrib
itu isinya cuman berdoa. Nggak ada aktivitas lain. Sholat saja dipendekkan untuk berdoa, jangan sampai doa, nggak terucap. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Anda akan lihat pemandangan, tidak ada satu bentuk ibadah pun yang lebih mirip seperti simulasi hari kiamat melebihi haji. Nggak ada. Semua orang putih semua. Berdiri, mengangkat tangan. Tidak semua berdiri tentunya, tapi banyak yang berdiri. Mereka terpapar langsung kepada sinar matahari. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu bisa sampai 50 derajat panasnya. Bercucuran keringat dari atas sampai bawah. Saya tanya, aktivitas mana di hari kiamat ketika seorang semuanya berkeringat, dan ada orang yang keringatnya sampai betis, ada orang keringatnya sampai badan, ada orang keringatnya sampai mata, menutupi mata, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Di mana? Di mahsyar. Mahsyar. Matahari berjarak sejengkal di atas kepala, 1 mil di atas kepala. Dan semuanya manusia, tidak ada yang memakai alas kaki, tidak ada yang memakai satu helai pakaian pun. Bahkan tidak ada yang dikhitan. Kata Nabi SAW bahwa di hari kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan. Yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Seperti itu keadaan. Merinding. Semuanya berdoa. Kalau kita hari ini mengangkat tangan di doa-doa mustajab, berapa menit? Kelihatan, bisa kita hitung 10-15 menit, itu pun udah paling lama. Di Arafah kita dituntut untuk mengangkat tangan 6 jam. 6 jam hadirin. 6 jam, saya ulangi, 6 jam. Kalau benar-benar mau mengikuti sunnah Nabi SAW, 6 jam. 1 jam saja boleh jadi udah gatal pengen megang HP. Ngecek notif, ngecek grup, ngecek likes. 6 jam. No activity, hanya berdoa. Kalau Anda lagi melihat bagaimana berjalannya orang dari Arafah ke Muzdalifah ketika matahari sudah terbenam, tidak ada keadaan yang lebih mirip melebihi yaumuz zulmah. Yaumuz zulmah. Hari kegelapan. Pencahayaannya sedikit. Jangan berbondong-bondong. Itu perjalanan ketika yaumuz zulmah, hari kegelapan, saat orang selesai dari telaga Rasulullah SAW menuju Sirat. Itu digelapin, gelap total, blackout. Nggak ada cahaya. Cahaya dari mana? Cahayanya tergantung kualitas salatnya dulu. Ada yang cahaya seluruh tubuhnya, ada yang cahaya seujung kuku. Dan cahaya itu akan menentukan kecepatan dia melewati sirat. Semakin banyak cahaya, semakin cepat dia akan melewati sirat. Dan ada orang yang merangkak melewati sirat. Ketika di Muzdalifah, semua dari sejauh ujung mata memandang, dari ujung ke ujung, tidur ngampar tanpa fasilitas yang mewah. Hanya karpet sederhana ataupun tikar, atau bahkan tidak ada yang bawa karpet sama sekali. Mereka tidur di sana. Anda akan lihat pemandangan ketika orang dari ujung ke ujung, apalagi di boulevardnya, itu seperti keadaan tiupan sangkakala pertama. Geletak orang semua. Merinding hadirin. Begitu azan subuh, ketika sudah dikumandangkan azan, bangun satu persatu. Bangun satu persatu. Apa peristiwa itu? Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu Allah tidak langsung bangunkan semua, tapi satu persatu dibangunkan. Satu persatu. Merinding.
Kenapa orang pulang haji bisa berubah? Dia tahu bahwa itu adalah aktivitas yang akan dia kerjakan nanti di hari kiamat. Kalau dia ngerti esensi haji. Kalau dia ngerti tujuan ke sana itu untuk mempersiapkan simulasi kepulangan. Gladi resik kepulangan. Nangis hadirin. Gak ada yang lebih indah dari haji. Gak ada. Haji levelnya beda emang. Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai mengatakan fa'ammal hajju fasya'nun akhar. Haji itu levelnya memang beda. Semua kita harus mencita-cita untuk berhaji dan memperjuangkan untuk itu. Dan pada akhirnya hadirin menurut Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dari hari ke hari, pada akhirnya kita sedang mempersiapkan pertemuan kita dengan Tuhan kita. Karena tidak ada yang dapat menunda pertemuan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, La yastakhiruna sa'atan, wa la yastaqdimun. Kematian tidak dapat ditunda sesaat, tidak dapat diundur sesaat. Tidak dapat dimajukan sesaat, tidak dapat diundur sesaat. Dan semua yang berkenaan dengan kematian, itu hendaknya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap doa-doa mustajab untuk mendapatkan kematian yang indah sebagaimana yang dimintakan oleh para orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Mereka dimintakan untuk diwafatkan dalam keadaan muslim serta dipertemukan dengan orang saleh. Apa doa Nabi Yusuf ketika dirinya mendapatkan jabatan? Saya tanya, Nabi Yusuf itu ujiannya sekali apa berkali-kali? Berkali-kali, bertubi-tubi. Enggak selesai. Dan memang ujian itu dia datang berangsur-angsur. Hakikatnya kita sedang, kalau sudah selesai ujian, kita sedang menanti ujian berikutnya. Tahukah kita? Satu-satunya kondisi dari rangkaian ujian Nabi Yusuf ketika beliau meminta wafat, itu hanya ada di satu kondisi saja. Padahal bisa saja beliau minta wafat itu di rangkaian ceritanya. Contoh, beliau dicemplungkan ke dalam sumur, difitnah, dijual di pasar, menjadi seorang budak, dibeli, dipenjara. Banyak momen-momen bisa saja beliau minta meninggal. Tapi tahukah kita? Beliau baru minta meninggal justru ketika mendapatkan puncak kejayaan dan posisi serta kedudukan. Doanya adalah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan menjadi muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Kenapa dikaitkan antara minta wafat sebagai seorang muslim dan dikaitkan juga dengan bertemu dengan orang-orang saleh? Karena kematian ketika kita disalatkan itu orang yang paling setia menyolatkan kita adalah kawan-kawan saleh. Kawan-kawan saleh. Alias kalau list of friends kita, di kontak handphone kita dan kenalan-kenalan kita sehari-hari, teman-teman solehnya sedikit, Anda sudah bisa memprediksi berapa orang yang akan menyolati Anda. Coba cek. Sudah belum ada di kontak handphone tetangga terdekat yang punya potensi mereka menyolati kita dan semuanya ahlu tauhid. Cek lagi. Oh, 1 Pak Bambang, 2 Pak Aryo, 3 Pak siapa, sebutin semua, dicek saja. Karena kadar kualitas agama kita sesuai dengan perjumpaan dan kedekatan kita dengan orang-orang saleh. Itulah mengapa Abu Hurairah itu sudah beriman
sebelum beliau datang ke Madinah. Siapa yang menjadi wasilah atas imannya Abu Hurairah? Tufail Ad-Dausi dari kabilah Daus di Yaman. Beliau rela untuk jalan dari Yaman sampai Madinah. Yaman itu selatannya Mekah, bawah lagi. Ke Madinah, utaranya Arab Saudi. Berarti jalannya tidak sedikit. Hanya untuk bisa bertetangga dan tinggal paling dekat dengan Nabi SAW. Di mana tinggal Abu Hurairah? Di Sufah, di pelataran Masjid Nabawi. Supaya apa? Supaya yang sholatinnya adalah Rasulullah SAW, yang sholatinnya adalah Abu Bakar, yang sholatinnya adalah Umar, yang sholatinnya adalah orang-orang terbaik di atas muka bumi ini. Ansar hadirin, Ansar. Berapa harga yang Ansar perlu bayar untuk bisa disolatkan oleh Rasulullah SAW saat wafatnya mereka? Berapa harga? Harganya nyawa. Kok nyawa, Ustaz? Karena orang Ansar yang melindungi buronannya kafir Quraisy. Rasulullah kan buronannya kafir Quraisy. Siapa yang dapatkan Muhammad hidup maupun mati akan diberikan 100 ekor unta. Buronan. Dicari. Alias yang menyembunyikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya potensi ditebas lehernya. Dan siapa yang menjaga dan melindungi Nabi SAW? Ansar. Maka mereka dikasih nama Ansar, sang penolong. Karena mereka menolong Rasulullah SAW. Mereka perlu bayar nyawa untuk bisa bertetangga dengan orang-orang saleh seperti Rasulullah dan kawan-kawannya. Lalu kita malas-malasan berkenalan dengan sama kita di sini. Kenalan hadirin. Kenalan. Jadikan sahabat kawan-kawan saleh. Karena itu salah satu bekal juga untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Silahkan dicek lagi. Karena kawan yang ikhlas terus mengingatkan kalau kita salah. Kawan-kawan yang kalau kita ngelihat dia sudah bertambah iman kita. Kita ngelihat dia pada saat waktu mustajab kita sedang buka handphone, dia sedang angkat tangan. Malu kita buka handphone, angkat tangan, berdoa. Saat hujan turun, kita sedang asik capture, buat caption apa bagusnya kalau dibikin konten yang hujan-hujan. Dia malah sibuk berdoa dan mengguyurkan tubuhnya dengan tetesan air hujan di luar. Saat waktu-waktu mustajab, Jumat ba'da asar, Anda akan melihat dia sebagai orang-orang yang tidak keluar dari masjid kecuali ba'da maghrib. Karena Jumat ba'da asar adalah waktu mustajab sampai terbenamnya matahari. Orang soleh itu tidak kemana-mana. Orang soleh itu nggak ngumpet. Anda bisa dapati mereka di saf-saf pertama salat berjamaah. Dan melepaskan mereka lebih mudah dibandingkan menggenggam tangan mereka. Karena mereka adalah pihak yang tidak bisa diatur kecuali oleh Tuhan mereka saja. Jadwal mereka nggak bisa diatur oleh Anda. Hanya Allah yang dapat mengatur jadwal mereka. Dalam artian mereka sangat tegas, berprinsip. Itulah bergaul dengan orang-orang saleh butuh sabar. Allah sampai mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabar memang bergaul dengan mereka. Hadirin hadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan yang membuat kita dapat Allah mudahkan wafatnya menjadi kematian yang indah, mempersiapkan bekal, adalah dengan menyedikitkan beban dosa makhluk. Menyedikitkan beban dosa sesama makhluk.
Apalagi pertemanan itu tidak akan bisa terus-terusan mulus. Jangankan sesama orang yang sudah beda frekuensi, sesama frekuensi saja tidak selalu mulus. Jadi antara dua orang soleh belum tentu cocok. Ini kaidah. Dua orang soleh itu belum tentu cocok. Umar bin Khattab tidak terlalu cocok dengan Khalid bin Walid. Cocoknya dengan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi tidak semua cocok. Tidak semua cocok. Sama penghuni surga tidak semua cocok di dunia ini maksudnya. Karena dia ini rentan dengan kesalahpahaman, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, sudut pandang, hal-hal yang tidak prinsipil. Itulah mengapa ketika kita sudah paham bahwa banyak potensi dosa dari muamalah kita, makanya mengapa kita mempersedikit muamalah kecuali dengan yang berkualitas. Maksudnya adalah interaksi kita jangan sampai terlalu banyak, terlalu lebar, sehingga akhirnya punya banyak hutang di akhirat. Karena semakin banyak pergaulan, semakin punya potensi dosa sama banyak orang. Itulah mengapa para salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Mubarak, salah satu aktivitasnya adalah membersamai buku-bukunya. Teman-temannya bertanya suatu ketika kepada beliau saat keluar, "Ma yu'nisuk ya Aba Abdillah?" Apa yang membuat dirimu bisa tenang dan bahagia? Kemudian beliau menjawab ini sambil menunjukkan buku-bukunya. Maksud saya dari kalangan orang, bukan kalangan benda. Kata beliau, alladzina fiha. Ya, orang-orang di dalam buku-buku inilah yang membuat saya bahagia. Karena setiap hari yang didengarnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang didengar itu setiap hari. Yang didengar ayat Quran, qala Allah tabaraka wa taala. Yang didengar syarah para ulama, berkata Syekh Sa'di, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Qayyim. Yang didengar itu. Dan itu membuat dia bahagia. Itulah koneksi kita dengan para ulama. Salah satunya setiap kali membaca kitab mereka, kita juga mendoakan para ulama. Rahimahullahu ta'ala. Kita ucapkan rahimahullahu ta'ala. Sebagai bentuk jasa mereka terhadap kita. Tentunya setelah jasa Rasulullah SAW. Maka jangan terlalu banyak drama dunia ini. Sedikitkan masalah dengan manusia. Kalau tidak mau punya banyak kerugian di hari kiamat. Karena ada orang yang bawa bekal tapi isinya pasir semua. Pasir semua. Bayangkan seringkali Nabi SAW berumpamakan kita seperti seorang musafir. Musafir yang hanya berhenti sebentar kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Berhenti sejenak di sebuah pohon itu sama seperti kita berhenti di rest area. Sama seperti kita berhenti di posko sebentar. Yang kita bawa tidak banyak. Kalau yang dibawa adalah batu kerikil yang tidak bermanfaat di kampung halaman, yang dibawa adalah pasir, buih, debu yang berterbangan, tidak akan ada manfaatnya untuk kita bawa pulang. Menjadi pemberat. Bayangkan kita disuruh jalan ratusan kilo dengan tas isi 50 gram. Gak akan sampai kita tempatnya, tujuannya, kecuali letih duluan. Itulah mengapa apabila kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan umur yang panjang, ada orang yang ternyata memang punya masalah dengan kita, segera selesaikan di dunia. Minta dihalalkan
atau Anda yang terus berikan hadiah kepada dia agar Anda tidak mendapatkan kerugian di hari kiamat. Karena ada orang yang termasuk golongan muflis alias bankrupt, alias orang yang rugi total, babak belur bisnisnya, sudah pailit. Mereka adalah orang-orang yang datang ke hari kiamat bihasanat, dengan kebaikan-kebaikan, bi salatin wa zakatin wa siyam, dengan kebaikan-kebaikan. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang dengan pernah mencela orang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang. Wa safaka dama hadza, pernah meneteskan darah orang. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang. Punya dosa sama makhluk. Coba diingat-ingat lagi. Antum dulu pas SMP, berapa kali beli gorengan bilang 2, ngambil 3? Coba ingat-ingat lagi. Dulu kejailan pada saat SD, berapa orang yang dikempesin sepedanya? Ingat-ingat lagi. Saat dulu ketika kita kuliah atau SMA, berapa banyak guru yang digibahin. Ini guru fisika nih pelit nilai. Gibah. Dan belum dihalalkan. Gimana cara balasnya? Gimana itu? Itu baru cuplikan doang. Dan masih banyak yang lain yang tidak kita ingat. Tidak kita ingat. Kalau kita bawa beban itu di hari kiamat, udah siap-siap perugi. Makanya dulu guru kami ketika ditanya, Ustadz bagaimana kalau kita sudah minta maaf ke orang, orang ini gak memaafin kita? Gimana Ustadz? Ya gak ada pilihan. Antum banyak-banyakin aja beramal. Supaya ketika pahala antum ditransfer ke dia, antum gak rugi-rugi banget. Ya kayak gitu realitanya. Jadi gak ada istilah, ya saya kok udah minta maaf. Bebas dong, gak ada istilah gitu. Keridhoannya itulah yang menjadi kuncinya. Sehingga kalau ada orang mengolok-ngolok orang lain, mengolok-ngolok syiar agama bahkan, mengolok pihak tertentu, simbol tertentu apalagi, siap-siap banyak-banyakin amal. Karena manusia tidak sepemaaf itu seperti Tuhannya manusia. Kalau Tuhannya manusia, Allah Ghafur, Rahim, Ghaffar, Ghafir, Tawwab. Allah punya nama-nama indah tentang Allah penerima taubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampunkan dosa yang repetitif. Bahkan seringkali Allah mengampunkan dosa juga sebelum manusia belum bertaubat. Kita tahu dosa yang dikerjakan manusia selain syirik, kalau dia bawa meninggal masih punya potensi diampuni oleh Allah. Kalau selain syirik yang dibawa, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih punya potensi diampuni. Tapi berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan zaluman jahulan. Karakter manusia, kata Allah Azza wa Jalla, zalum, suka zalim, jahul, suka bertindak bodoh. Ini Allah yang kasih clue kepada kita. Makanya kata seorang ulama salaf, semenjak aku tahu hakikat manusia, aku tak terpukau dengan pujian mereka dan tak tersindir dengan hinaan mereka. Sama, equal. Mereka puji, mereka hina, equal, sama. Gak berdampak sama sekali. Dan justru membuat kita bahagia ketika kita mendapatkan pahala transferan yang luar biasa banyak dari orang-orang yang menghina kita. Kemudian hal yang mempersiapkan kita kepada kematian yang indah, selain kita minta kepadanya memperbanyak kawan-kawan soleh dan amalan soleh, adalah memperbanyak amalan sendirian. Kita harus punya proyeksi amalan private.
Amalan gak ada orang yang tahu. Amalan hanya kita dan Tuhan kita saja yang punya. Karya besar yang kita rahasiakan dan spesialkan. Sesuatu itu menjadi spesial apabila sedikit orang yang tahu, yang akses. Kita tahu sesuatu hal menjadi premium kalau hanya eksklusif yang bisa akses, kan gitu. Kategori premium kan eksklusif. Kalau semua amalan orang tahu, yang mana yang eksklusif untuk Allah? Itulah Nabi SAW yang mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min 'amal salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang punya karya amal saleh di hadapan Allah dan itu tersembunyi, maka lakukanlah. Amalan-amalan tersembunyi ini apabila ikhlas bisa menjadi wasilah atas segala macam himpitan kehidupan kita. Kita masih ingat bagaimana hadis yang Nabi SAW sampaikan, ada 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian goanya tiba-tiba tertutup, dan orang ini 3-tiganya bertawassul dengan amal solehnya masing-masing selama hidup di dunia. Yang pertama bertawassul, dirinya selalu mencari nafkah untuk kedua orang tuanya. Kerjanya adalah memerah air susu dari hewan ternaknya. Dan setiap kali dia mendapatkan perahan air susunya, tidak pernah dia minum terlebih dahulu sebelum minuman itu masuk ke kerongkongan orang tuanya. Suatu ketika dia sudah memerah air susunya dan baru muncul air susu tengah malam, orang tuanya tidur. Karena sungkan untuk membangunkan orang tuanya, dia berdiri persis di hadapan pintu kamar orang tuanya sampai orang tuanya bangun di pagi hari. Barulah diberikan untuk diminumkan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah Rasulullah SAW. Kemudian dia berdoa, "Allahumma in kuntu fa'altuhu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj minhu." Ya Allah, apabila birru walidainku, berdirinya aku menunggu orang tuaku bangun untuk aku berikan 1 teguk air susu ini di hadapan orang tuaku, itu bernilai pahala ikhlas di hadapan Engkau, maka jadikanlah ini sebagai wasilah untuk membuka pintu gua. Maka terbukalah pintu gua sedikit. Lanjut ke orang kedua. Orang kedua adalah orang yang punya karyawan. Pada saat dia mau ngasih gaji karyawan, ternyata karyawannya hilang, pergi. Entah lupa. Akhirnya uang ini diinvestasikan ke sektor yang lain, ke peternakan, ke perhiasan. Selang beberapa tahun kemudian, hasil dari gajinya orang ini yang diinvestkan, ini punya return on investment, punya ROI, punya surplus, punya margin. Dan ketika dia datang karyawannya meminta gajinya, dikasih semuanya plus untung-untungnya yang sudah kali 100 barangkali. Kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altuhu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anhu minni an." Ya Allah, apabila aku mengerjakan itu ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah kesulitan ini, dibuka sedikit. Yang satu lagi adalah orang yang di hadapannya adalah seorang wanita yang dia cintai tapi bukan menjadi mahramnya. Suatu ketika dia sangat cinta dan sayang kepada wanita ini, tapi karena dia miskin, akhirnya dia nggak bisa menikahi wanita ini. Dan ketika kaya, wanita ini nggak mau dinikahi oleh dirinya, karena wanita ini sudah menjadi pasangan orang lain. Akhirnya dia mau sogok agar wanita ini mau berzina dengan dia. Ketika dirinya sudah berada di hadapan wanita ini, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingat bahwa ancaman dosa zina. Dia ingat bagaimana dahulu Nabi Yusuf bisa bertahan untuk menghindari zina. Maka dia mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altuhu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anhu minni." Apabila aku saat itu menolak tawaran zina di depanku adalah sebagai amal soleh yang ikhlas karena Engkau,
Maka bukakanlah, akhirnya pintu goa itu terbuka. Hadis sahih dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Poin pentingnya, jangan pernah remehkan amal saleh. Bahkan seseorang yang boleh jadi tidak pernah ngangkat suara di hadapan ayah ibunya, seperti Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kalau ngomong sama orang tuanya seperti orang sakit, orang ngira semua ini sakit, saking pelan yang ngomong, gak mau terdengar pekikan suara di hadapan orang tua. Ada boleh jadi orang yang dia tidak akan tertidur sebelum orang tuanya nyaman di atas kasur. Hari ini kita lihat, boleh jadi kita belum benar-benar berbakti. Boleh jadi kita belum benar-benar berbakti. Meskipun kita bisa ngaku-ngaku kita berbakti, kita hakikatnya belum benar-benar berbakti. Kalau kita mengamalkan ayat yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan lafaz ahsan. Ahsan. Ahsan itu bermakna lebih baik. Coba dicek. Handphone yang paling bagus, handphone orang tua atau handphone kita? Ngaku. Cek lagi. Kendaraan yang kita pakai lebih bagus mana, kendaraan orang tua atau kendaraan kita? Cek lagi. Kasur atau kamar deh. Lebih luas kamar kita atau kamar orang tua kita? Rasa-rasanya banyak di antara kita yang belum berbakti. Belum. Tapi kalau sudah dikerjakan amal itu, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena dia bisa menjadi amal tambahan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus tadi kali itu yang pertama berwalidain, yang kedua adalah muamalah, gaji yang dibayarkan padahal sudah surplus, dikasih semuanya bersama return investmentnya. Yang ketiga tentang orang yang telah di hadapannya ada potensi bermaksiat tapi dia menolak, dia ingat Allah. Kalau para pemuda hari ini, orang yang sendirian di kamar dengan handphone yang canggih, dengan lampu yang mati, suara yang bising, tidak ada suara sama sekali, senyap. Sinyal sedang kencang-kencangnya. Dia bisa membuka apa saja. Kemudian dia tiba-tiba mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dan dia langsung berta'awudz kepada Allah. Dia langsung keluar. Mencari tempat-tempat kajian. Mencari tempat-tempat yang memberikan manfaat. Dunia dan akhiratnya. Itu bisa menjadi amal soleh yang membuat kita terjaga ketika kita berada di alam kubur. Hari ini potensi kita tergelincir sangat banyak. Dan itulah mengapa kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah besar. Bukankah setiap tahiyat akhir kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu fitnah-fitnah besar. Kalau dengan fitnah-fitnah kecil saja berupa aurat yang biasa kita lihat dan biasa kita lewati, kita tidak beristighfar, apalagi dengan fitnah dajjal. Apalagi dengan fitnah di mana dia mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Di mana Dajjal nanti mampu menurunkan air dari langit. Di mana Dajjal nanti bisa berjalan ribuan kilometer hanya dengan satu langkah. Dan hal-hal yang Allah berikan kepada Dajjal itu sebagai fitnah bagi manusia. Dan itulah mengapa Nabi SAW mengatakan, man qara'a 10 ayatin atau man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dia akan dijaga dari Dajjal. Karena surah Al-Kahfi berisikan tentang kumpulan fitnah-fitnah yang akan dikeluarkan oleh Dajjal, berupa fitnah ilmu, fitnah harta, fitnah
kekuasaan, dan juga fitnah mayoritas. Fitnah mayoritas kisah Ashabul Kahfi, fitnah harta kisah dua pemilik kebun, fitnah kekuasaan Zulkarnain, dan fitnah berupa mayoritas tadi Ashabul Kahfi, kemudian harta, dan fitnah yang terakhir adalah fitnah kisah Ashabul Kahfi, kemudian dua pemilik kebun, yang ketiga adalah fitnah ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fitnah ilmu, fitnah harta, fitnah kekuasaan, dan fitnah mayoritas. Para ulama mengatakan siapa yang terjaga dari 4 fitnah ini, maka dia akan selamat ketika berada di zaman Dajjal. Dan pada akhirnya bukan hanya Dajjal saja yang kita takuti fitnahnya. Oleh karenanya kita layak untuk berlindung dari fitnah. Dan termasuk fitnah yang besar adalah fitnah kubur, sebagaimana doa kita, min adzabil qabr, kita berlindung dari fitnah kubur. Dan itu pula yang menjadikan manusia bisa selamat di fase-fase berikutnya kalau selesai dari fitnah kubur. Siapa yang tidak berhasil menjawab 3 pertanyaan akan sulit kehidupan berikutnya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, fama ba'dahu asyaddu min. Tapi siapa yang selamat, maka akan selamat di fase-fase berikutnya. Hadirin hadirat Allah Azza wa Jalla, yang terakhir ingin kami sampaikan, di masa-masa sekarang untuk mempersiapkan bekal kita pulang adalah dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedekatan kita dengan Allah sangat ditentukan dengan taubat di awalnya. Kita tidak akan bisa mendekatkan posisi kita di hadapan Allah kalau kita tidak mengawalinya dengan taubat. Dan semua orang perlu merepetisi taubatnya, perlu mengkoreksi setiap kali keadaan dirinya dengan hubungan dengan Allah. Persiapan kita untuk meninggal adalah tentang bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Semua bisa mengukur seberapa kedekatan dengan Allah hari ini, seberapa kedekatan dengan Allah menit ini, detik ini. Kita bisa mengukur semuanya, karena kedekatan itu dirasakan dari mudahnya tersentuh ketika didengarkan ayat Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang beriman apabila diperdengarkan ayat Allah, maka akan bergetar hati dan jiwanya. Apabila dibacakan ayat Allah, akan bertambah pula imannya. Rasa orang beriman itu terasa nikmat. Dan kita kalau sudah merasakan lazzatul iman, puncaknya keimanan, nikmatnya dan lezatnya keimanan, kita bisa merasakan rasa yang lebih manis daripada madu, rasa yang lebih nikmat daripada kenikmatan fisik. Maka persiapkan bekal kematian dengan beramal. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, man mata ala syai'in, man 'asha ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu pola, maka dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Maka kematian kita tergantung dari aktivitas harian kita dan tergantung dari aktivitas kesendirian kita. Kalau aktivitas kesendirian kita bisa kita lihat, kita jauh darinya, dan aktivitas keseringan kita adalah bukan mengingat Allah, maka bisa dapat kita prediksikan seperti itulah keadaan wafat kita semua. Di sisa waktu ini barangkali ada diskusi dari teman-teman sekalian. Kami persilahkan. Wallahu a'lam. Tiga ya? Ada hadiah dari panitia bagi yang bisa menjawab pertanyaan.
Pertanyaan pertama bagi akhwat, karena akhwat hadiahnya lebih banyak. Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, atau orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik menyiapkan kematiannya? Mengapa? Akhwat udah disediakan mikrofonnya di bagian depan, silakan bagi yang mau menjawab. Ada yang bisa menjawab? Akhwat? Ada, tafadhol. Tafadholi. Bismillah. Kenapa? Karena kematian merupakan checkpoint atau gerbang awal kita menuju hal-hal selanjutnya. Betul, barakallahu fiik. Silakan kesnya akhwat. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana, ini akhwat apa ikhwan? Akhwat lagi ya. Bagaimana keadaan manusia saat pertama kali dibangkitkan? Akhwat, Izin, ada yang bisa jawab? izin menjawab Ustaz. Silakan. Dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan dan tidak beralas kaki. Ya. Ya benar, enggak apa-apa. Syukran, jazakillahu khairan. Yuhsyurun nas yaumil qiyamah hufatan. Manusia itu tidak beralas kaki. Dan alas kaki kita tahu adalah hal yang paling terus menjadi tolok ukur kelas manusia. Seringkali orang bisa kelihatan, oh pakainya sepatu yang branded, oh pakainya sendal yang mahal, bisa tahu orang kelihatan. Sedangkan di hari kiamat tidak beralas kaki. Kemudian urah itu telanjang. Tapi ada sebagian hamba Allah yang diberikan pakaian. Yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Siapa yang bisa jawab? Ada yang menjawab? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang akan diberikan pakaian di hari kiamat kelak adalah Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man yuksa yaumil qiyamah Ibrahim." Mengapa Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang dipakaikan pakaian? Karena Nabi Ibrahim rela menanggalkan pakaiannya untuk Allah saat dirinya rela dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam kobaran api dengan ketapel raksasa sendirian. Maka Nabi Ibrahim akan dipakaikan dengan pakaian pertama kali. Hadiahnya juga pakaian Ustaz. Oh, Masya Allah. Pertama kali jamaah dapat pakaian. Alhamdulillah. Masuk. Antum bukan ownernya kan? Bukan. Kalau ownernya promosi, nggak boleh promosi. Pertanyaan lagi. Siapa yang mengatakan manusia akan diwafatkan sesuai dengan pola hidupnya? Siapa yang mengatakan itu? Keutamaan sab terdekat.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, siapa yang hidup dengan suatu pola maka dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Masya Allah, kurang tepat. Masya Allah, depan. Masya Allah. Bismillah. Ibnu Katsir, Ustaz. Betul, barakallahu fiik. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Silakan. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Bagaimana kejadian dan peristiwa pertemuan pertama kali antara makhluk yang bernama manusia dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, insyaallah terdekat. Bismillah. Yaitu pada saat ditanya manusia sama Robnya, siapakah Tuhan kalian? Dan mereka menjawab, Tuhanku benar, Kau ya Allah. Seperti itu. Ya. Bukan siapa Tuhan. Alastu bi rabbikum itu maksudnya adalah bukankah aku Tuhan kalian? Gitu. Nah, Barakallahu fikum. Benar saja. Ya, benar. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Maka kita menjawab ketika itu, bala. Ya benar. Syahidna, kami bersaksi. Kemudian Allah mengatakan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Di hari kiamat Allah akan merepetisi pertanyaan itu lagi. Dan kita mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Dulu kita lalai, kita lupa kita pernah berkata seperti itu. Seluruh makhluk. Itulah mengapa seluruh makhluk itu berada di atas fitrah pada awalnya. Ketika bayi lahir mereka berada di atas fitrah. Kenapa fitrah? Fitrah itu kan Islam maksudnya, kata Imam Nawawi. Tapi yang menjadikan kita beragama kebanyakannya adalah orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Itu yang paling banyak membuat orang akhirnya rusak fitrahnya adalah orang tua. Wallahu a'lam. Insyaallah. Pertanyaan dari jamaah Ustadz yang sudah mengirim via WA. Buat jamaah yang ingin bertanya bisa lewat WA. Pertanyaannya Ustadz ini dikasih mukadimah dulu nih Ustadz ya. Kedua orang tua saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah mereka adalah orang yang sangat baik. Dari lahir sampai mereka meninggal, alhamdulillah saya selalu bersama mereka. Mereka meninggal di usia 40 tahunan. Tapi terkadang saya merasa kurang tenang. Apakah mereka bisa masuk surganya Allah? Apakah mereka bekal yang cukup untuk pulang? Bahagiakah mereka di sana? Insya Allah saya selalu mendoakan mereka. Saya sedekahkan atas nama mereka. Bagaimana agar saya bisa ikhlas dan tenang ya Ustaz? Masya Allah. Antum cara bacanya kayak baca puisi ya? Masya Allah. Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah rahmati orang tuanya dan orang tua kita semua yang telah mendahului kita serta orang-orang yang terlebih dahulu mendahului kita. Karena seandainya mati dalam keadaan zahir muslim, kita hendaknya mendoakan dengan rahimahullah atau rahimahumullah. Semoga Allah merahmati kaum muslimin sekalian. Dan kita tidak ada yang bisa memastikan di mana posisi orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Dan demikian, kalau zahirnya muslim, maka harus yakin akan ketemu lagi di surga. Yakin, ini keyakinan. Karena seorang muslim yang meninggal dalam keadaan muslim, maka endingnya adalah surga. Terlepas dari nantinya apakah dia dihukum terlebih dahulu atau tidak. Tapi yang jelas, semua ending orang yang beriman adalah surga.
Maka kalau kita meninggal dan kalau orang tua kita meninggal dalam kondisi beriman, itu sebuah kenikmatan besar. Karena ada orang-orang yang diharamkan untuk berdoa wali walidayya warhamhuma, nggak boleh dia doa gitu. Doanya cuma sampai terbatas rabbighfirli. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, atau dia saja yang baru masuk Islam, kedua orang tuanya belum masuk Islam. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak diizinkan oleh Allah untuk beristighfar kepada ayahnya, meskipun dia mengatakan la astaghfiran, aku akan beristighfar untuk engkau. Tapi di syariat setelah Rasulullah SAW tidak boleh lagi ada seorang keluarga pun yang meninggal dalam kondisi kafir diistighfarkan. Ketika Nabi SAW pamannya meninggal, kalau dibilang orang yang paling berjasa di awal-awal Islam setelah Rasulullah SAW dan istrinya serta Zaid bin Harithah dan Abu Bakar, siapa lagi? Abu Talib. Abu Talib berjasa kepada Islam, tapi ternyata jasanya tidak mampu membuatnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga. Dan Rasulullah tidak bisa mendoakan, ya Allah ampunilah pamanku. Maka lil mu'minin, tidak pantas dan tidak layak bagi orang beriman. Maka lil nabi, tidak layak bagi seorang nabi dan orang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah ayah-ayah mereka, meskipun mereka adalah anak-anak yang mereka cintai. Maka kenikmatan besar, hadirin, mampu berdoa rabbighfirli wa liwalidayya, itu kenikmatan besar. Karena ada sebagian orang yang tidak bisa berdoa dengan doa itu. Sedih sekali. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengapa di surga sampai disediakan satu tempat di pasar surga yang setiap penghuni surga itu berkumpul bersama keluarganya kembali. Kita tahu, inna fil jannati suqan, la suqan, kata Nabi SAW. Di surga itu ada pasar. Mereka berkumpul setiap hari Jumat. Pasar yang tidak ada jual belinya, tidak ada transaksinya, tidak ada tawar menawarnya, hanya pertemuan. Kemudian ketika mereka bertemu, angin datang dari arah utara, kemudian tersingkap kepada wajah mereka, fayaziduhum husnan wa jamala, maka bertambah tampan dan cantik-cantik mereka. Itu pertemuan siapa dengan siapa? Antara keluarga. Saya tanya, kenapa di surga ada sesi itu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena puncak kenikmatan surga setelah berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang ketiganya adalah bertemu lagi dengan keluarga. Bertemu lagi dengan keluarga. Jadi bayangkan ada orang yang gak dapat kenikmatan itu di surga. Tentu ini takdir. Tapi kalau kita sudah punya, bersyukur karena masih punya potensi reunian lagi sama keluarga di surga. Makanya mengapa kalau mereka semua masuk surga, meskipun amalnya berbeda-beda, level surganya berbeda-beda, bisa disama levelkan. Dan lah sama levelnya bukan turun grade, bukan downgrade, tapi upgrade. Kalau ada orang tua yang surganya, katakan surga 6.000, karena jumlah tingkatan surga sebagaimana kata Imam Al-Khattabi, sejumlah ayat di dalam Al-Quran 6.236, tingkatan 6.000, tingkatan VVVVIP. Anaknya
tingkatan ekonomi kelas. Katakan demikian. Tapi tentu tidak ada penamaan demikian dalam surga. Tapi poinnya anaknya rendah. Maka Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Akan dinaikkan anaknya ini ke tingkatan yang sama dengan ayah dan ibunya. Pun demikian sebaliknya. Makanya tugas pertama kita sebagai ayah bukan mencari nafkah. Tugas pertama dan terberat kita sebagai ayah adalah menjamin semuanya masuk surga. Menjamin anggota keluarga tidak ada yang tersentuh api neraka. Karena kalau semuanya sudah masuk surga, nanti saling tarik menarik. Anak terakhir misalkan yang surga paling tinggi bisa ditarik kedua orang tuanya ke level yang sama. Dan ini kenikmatan. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, curhatan dari emak-emak Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau kita belum minta maaf dan memaafkan seseorang sampai kita meninggal, apakah akan ada hukumannya nanti di akhirat? Dan apakah boleh tidak memaafkan perbuatan seorang akhwat karena dia tidak ada minta maaf karena dia telah berselingkuh dengan suami anak Ustaz? Padahal dia sudah kenal sunnah Ustaz. Apakah saya berdosa nih? Apabila anak tidak memaafkan dan bilang akan dibawa sampai di akhirat nanti Ustaz? Masalahnya dibawa di hadapan Allah Ustaz. Alhamdulillahilladzi afani min ibtilah bi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan lupa berdoa ketika mendengar atau melihat musibah seperti itu. Dan doanya sudah diajarkan Nabi SAW. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku atas apa yang menimpanya dan memberikan keutamaan atasku di atas makhluknya yang lain. Kata Nabi SAW, lam yusib dzalikal bala. Dia tidak akan pernah ngerasain musibah itu selama-lamanya. Siapapun. Dan musibah paling berat itu bukan musibah dunia, tapi musibah agama. Selingkuh termasuk musibah agama. Bukan hanya musibah dunia. Karena zina, hadirin, zina itu dosanya besar, dosa besar. Dan memaafkan atau tidak, tentu anjuran tertinggi dalam agama kita adalah memaafkan. Sebagaimana Allah Ta'ala yang mengatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah di sini berkata kepada siapa? Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar itu tidak mau memaafkan Mishtah bin Utsatsah. Siapa Mishtah bin Utsatsah? Seorang yang menyebarkan berita hoax tentang kabar perzinahan putrinya, alias ibunda Aisyah. Bayangkan. Dan Mishtah kita tahu, Mishtah itu adalah sepupunya Aisyah, alias ponakannya Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau lagi ngasih support biaya, subsidi bulanan atau pekanan atau bantuan, karena kebiasaan Abu Bakar adalah membantu keluarga terdekat terlebih dahulu. Tapi karena berita itu tersebar wasilahnya oleh Mishtah, dia nggak mau memberikan itu lagi. Dan lihat, Allah menegur langsung di dalam Al-Quran dengan kata, apakah kamu juga senang kalau kamu dimaafkan oleh Allah? Jadi berharaplah pahala dari Allah. Dan tentu memaafkan bukan berarti sembrono. Memaafkan bukan berarti blunder lagi. Memaafkan bukan berarti tidak tahu langkah strategi lain. Maafkan itu karena Allah yang perintahkan untuk memaafkan. Dan memaafkan juga bagian daripada akhlak tertinggi yang mampu memasukkan orang ke dalam surga.
Allah Ta'ala katakan dalam surah Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. عَافِينَ عَنِ النَّاسِ, si pemaaf kepada manusia, itu akan disiapkan surga seluas langit dan bumi. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua dan Allah jaga kita dari fitnah-fitnah agama. Dan mengenai ini tadi, ini poin penting siapapun di sini, jangan pernah buka pintu fitnah lawan jenis. Sekali kita buka, dia akan melahap kita. Kata Rasulullah SAW, man tasharrafa laha tastashrifuh. Siapa yang ngintip terhadap fitnah, ngintip doang, tasyarrafa, maka fitnah itu akan memangsanya langsung. Maksudnya apa Ustaz? Selingkuh atau semisal hal demikian, hubungan-hubungan terlarang, itu tidak mungkin langsung ujung-ujungnya selingkuh, nggak mungkin. Akan selalu ada muqaddimah, dan boleh jadi muqaddimahnya berupa chat. Sekedar chat ditambah emotikon bunga saja, itu bisa gemeter orang jenggotan juga. Iya. Apalagi diingetin tahajud. Apalagi sudah sampai lirik-lirikan. Makanya demi Allah, bagi mungkin di sini ada yang sama temannya. Jadi temannya punya suami juga atau temannya punya istri juga di sini, bareng-bareng. Jangan sampai satu meja bareng-bareng. Ini penting. Akhwat ya akhwat, ikhwan ya ikhwan. Jangan satu meja gabung. Gimana pola pikirnya antum mengizinkan pasangan antum dilihatin oleh orang lain? Gimana? Dan tegur kalau ada yang seperti ini. Jangan. Ini membuka pintu itu. Selingkuh. Dan wallahi saya dengar kabar ada seseorang, subhanallah, kalau kajian ke salah satu masjid di Jakarta, itu date double pasangan begitu ya, bareng-bareng, makan bareng sama-sama pasangan masing-masing. Ternyata si akhwat curi-curi pandang dengan ikhwan yang suami orang itu, ini istri orang, curi-curi pandang. Sampai akhirnya terjadilah perzinahan. Ini sudah ngaji hadirin, di masjid terkenal di Jakarta, bukan selain masjidnya saya. Ini nggak ada kaitan dengan masjidnya. Tapi poinnya adalah gara-gara makannya bareng, boleh jadi satu mobil bareng dan terbiasa ketawa ke TV bareng di sana, atau bahkan ada grup bareng-bareng, saling tahu nomornya satu dengan yang lainnya. Wallahi ini pintu fitnah. Jangan buka pintu ini. Sekali kita buka, tersingkap kita. Makanya mengapa Nabi Yusuf, mengapa Allah jaga? Salah satunya adalah fasta'sam. Dalam surah Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf itu nolak, nggak mau ngelihat sama sekali. Alias lirikan kita kepada fitnah tersebut itu langsung bisa memicu dan menghantam ke dalam hati dan membekas lama. Sehingga menjadi pemicu satu dirikan. Makanya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imratul Aziz sama sekali enggak melihat, tidak melihat, tidak. Dia menundukkan pandangannya. Dan Allah menjaga mata kita apabila kita menjaga kesendirian kita. Dan itu semua dimulai dari muqaddimah. Masih ingat hadis Nabi SAW, innal aynani tazniyan, sesungguhnya kedua bola mata itu berzina. Wa innal quluba yazni, sesungguhnya hati itu bisa berzina. Wal udhunani yadniyan, telinga juga bisa berzina. Wal farju yusaddiquhuma am yukadzibuh, dan poin terakhirnya adalah di mana? Di kemaluan, dia membenarkan atau mendustakan.
banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini fitnah syahwat, fitnah syubhat semakin banyak. Apalagi ditambah lagi banyak orang tidak normal hari-hari. Kalau bagi laki-laki fitnah terbesarnya adalah wanita. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan hiya ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah ada satu fitnah yang lebih besar di mata rijal, yang berjiwa laki-laki. Jadi kalau beneran laki-laki beneran, pasti fitnah terbesar adalah wanita. Bohong kalau bukan. Kecuali laki-lakinya setengah-setengah, nggak normal. Tapi siapapun, dan dia nggak pandang bulu, wallahi nggak pandang bulu. Mau ustadznya, penuntut ilmunya, semuanya punya potensi yang sama untuk kena fitnah wanita. Hati-hati, hati-hati. Nggak mandang jenggot hadirin, fitnah wanita. Ini saya bicara dengan hati yang paling dalam, khawatir sekali. Dahulu pernah ada seorang ulama yang hidup sudah 80 tahun, kedua bola matanya buta. Ketika dirinya berbicara kepada murid-muridnya, dia katakan, "Demi Allah, di usia saya yang sekarang dan kedua bola mata saya yang buta, hal yang paling saya khawatirkan atas diri saya adalah fitnah wanita." Itu 80 tahun dan buta. Apalagi yang sehat walafiat seperti antum, seperti ana. Apalagi yang badannya kekar-kekar seperti antum. Maka bahaya. Minta perlindungan kepada Allah. Dan jangan buka pintu sesekali, jangan. Tutup rapat-rapat. Wallahu a'lam. Baik, karena ilmu saya yang terbatas serta kesempatan kita yang Allah bataskan sampai detik ini, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah sempatkan kita berjumpa. Saya berterima kasih kepada pihak yang mengizinkan kembali untuk berziarah ke sini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah perbaiki keadaan negeri kita, Allah perbaiki keadaan kaum musliminnya. Allah jadikan ilmu ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak, menjadikan kita beramal saleh lebih banyak dan lebih berkualitas, membuat siapapun di antara kita mendapatkan manfaat dari dampak ilmu yang bermanfaat. Semoga dijadikan ini sebagai pintu tercepat kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah rahmati orang yang meninggal dan mendahului kita. Dan semoga Allah lapangkan kubur mereka serta meninggikan derajat orang yang telah menuju kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.